Bang Faldo juga sudah bergabung di tengah-tengah kita semuanya. Saya tadi kelewatan, mohon maaf. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bang Faldo. Apakah sudah bergabung bersama kami? Semangat terus. Oke, baik Bang. Mohon maaf karena tadi saya terlewatkan, belum tahu kalau misalkan Bang Faldo sudah join di room Zoom meeting kita pada malam hari ini. Baik teman-teman peserta diskusi dan juga narasumber semuanya. Sesuai dengan tema diskusi kita di malam hari ini berkenaan dengan konsolidasi demokrasi, asa dan juga cita partai politik di pemilu 2024. Mungkin kita semuanya bersepakat bahwa pemilu tahun 2019 telah melahirkan sejarah yang begitu dramatis, sekaligus juga menjadi peringatan bagi perjalanan demokrasi kita di Indonesia. Dalam setiap transisi demokrasi, gejolak antara elit politik dan berbagai peristiwa yang kemudian melahirkan konflik menjadi satu proses yang panjang yang mau tidak mau harus kita lewati. Hari ini kita mungkin menikmati juga menjalankan sistem demokrasi dalam setiap proses berbangsa dan juga bernegara. Tentu menuju momen tahun 2024 segala komponen baik itu sistem, lembaga, partai politik hingga aktor-aktor yang kemudian berkepentingan harus disiapkan dan juga mempersiapkan diri dengan baik. Untuk itu pada malam hari ini dalam diskusi secara virtual yang diselenggarakan oleh Parwa Institute, kita akan berbincang-bincang dengan topik konsolidasi demokrasi, asa dan cita partai politik di pemilu 2024. Baik, tadi di awal sudah dihantarkan oleh Direktur Eksekutif dari Parwa Institute. Pertama-tama saya ingin membuka pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Kak Putri Aneta Komarudin terlebih dahulu selaku anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Kak Putri, kira-kira bagaimana menurut Kak Putri sendiri bagaimana kondisi sistem demokrasi di Indonesia hari ini, sudah sampai di titik mana? Apakah masih stagnan pada demokrasi prosedural atau demokrasi elektoral? Ataukah demokrasi sudah terkonsolidasi dengan baik di Indonesia hari ini, Kak Putri? Ya, terima kasih Agnia untuk pertanyaannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Parwa Institute atas undangannya untuk hadir pada hari ini. Dan mau menyapa senior-senior saya nih yang hebat yang hari ini hadir. Ada Bang Faldo, Bang Samad, yang kebetulan tiap hari ketemu juga di Komisi 11. Ada Mas Bramastio ya dari Partai Gelora, salam kenal, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar hari ini. Saya lagi di jalan, jadi kalau nanti ada gangguan sinyal atau tiba-tiba hilang, mohon maaf, tapi saya berusaha supaya jaringannya sebaik mungkin. Jadi menyambut pertanyaan yang tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari laporan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 yang pada saat itu diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memang menunjukkan bahwa demokrasi kita masih berada pada fase demokrasi prosedural ataupun demokrasi elektoral yang dilihat dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan juga kelembagaan demokrasi. Dan demokrasi prosedural ini kan sebenarnya berarti bahwa demokrasi baru berjalan sebatas dengan sistem, baru sebatas mekanisme dan juga prosedurnya. Jadi kita bisa lihat contoh paling nyatanya yaitu diadakannya pemilu di Indonesia setiap 5 tahun. Tapi sebagai generasi muda tentunya kita optimis bahwa demokrasi Indonesia sendiri telah berjalan menuju arah yang terkonsolidasi, karena apabila kita melihat indeks demokrasi Indonesia di tahun 2019 itu sudah mencapai angka 74,9 yang merupakan capaian tertinggi sejak indeks tersebut pertama kali dirilis pada tahun 2009. Artinya walaupun demokrasi kita masih berada pada fase demokrasi prosedural, tapi demokrasi kita sudah on track menuju ke arah demokrasi substantif gitu. Jadi ini yang menjadi harapan kita bersama sebenarnya. Jadi demokrasi substantif ini adalah masa ketika demokrasi tidak lagi hanya dianggap pada sistem pemilihan belaka, tapi sebagai suatu sistem pemerintahan juga di mana kedaulatan ada di tangan kita, di tangan rakyat. Jadi ini juga berarti nanti ketika kita sudah mencapai tahap tersebut, masyarakat selaku pemangku kedaulatan juga akan ikut terlibat aktif dalam berbagai
keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah gitu. Dan demokrasi justru nanti akan berhenti apabila masyarakatnya hanya pasif dan apatis terhadap politik. Dan ini kan kita lihat pada peningkatan kontribusi dari civil society di berbagai keputusan-keputusan publik yang diambil di saat pandemi ini contohnya. Dan hal tersebut tentu yang harus kita bangun bersama, tentu dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan juga. Dan kita juga sudah mengenal istilah musyawarah pembangunan misalnya di setiap provinsi dan kabupaten kota, dan pelaksanaan musrenbang tersebut kan dilaksanakan benar-benar dari level pemerintah pusat, dari Kementerian PPN sampai dengan level pemerintah desa gitu. Jadi pemerintahan baik itu di daerah maupun pusat terus berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunannya, dan begitu pula hal ini kita dukung dari sisi parlemen. Jadi saya dan teman-teman di DPR lainnya juga turut ikut turun ke dapil masing-masing di setiap masa sidang dan juga masa reses kita untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga tentunya mengawasi berjalannya pemerintah dan yang menjadi tupoksi kita masing-masing. Misalnya kita di Komisi 11 itu bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional dan juga industri jasa keuangan. Jadi kita di situ tugasnya untuk mengawasi bagaimana perbankan, asuransi, dan lain-lainnya berjalan di setiap daerah pemilihan kita, dan juga proses pembangunan dari sisi perencanaannya misalnya. Jadi upaya konsolidasi demokrasi ini tentu menjadi PR kita semua, karena selain penyempurnaan dari segi sistem misalnya, mekanisme dan juga prosedur, kita perlu ingat bahwa demokrasi ini juga membutuhkan warga negara yang paham akan adab bernegara itu tersendiri gitu. Jadi seorang warga negara yang baik tentu harus dapat mengamalkan nilai-nilai adab bernegara, khususnya dalam nilai-nilai yang termaktub dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan nilai-nilai tersebut tentu dapat diwujudkan dengan tindakan dengan kita bisa mengontrol diri untuk tidak bersikap ataupun berperilaku intoleran, diskriminatif, serta prejudis terhadap sesama warga negara dengan alasan apapun. Dan karena itu juga jalan yang bisa kita tempuh adalah melalui pendidikan politik yang berfokus pada pengenalan hak kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban tentunya, serta persoalan mengenai ekspresi perbedaan pendapat yang punya potensi sangat tinggi, terutama di sosial media generasi ini yang bisa berpotensi untuk merusak iklim demokrasi kita. Oke, baik Kak Putri, kalau tadi disampaikan di awal bahwa tentunya kita juga berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, mungkin 2019 yang paling terdekat yang bisa kita rasakan hari ini, dan kemudian kalau kita kaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan kondisi Indonesia hari ini, kira-kira menurut perspektif Kak Putri sendiri, apa yang kira-kira perlu dibenahi dalam sistem politik kita yang kemudian untuk menyongsong pemilu tahun 2024 nantinya? Ataukah mungkin bagi Kak Putri segala komponen hari ini sudah dirasa sangat baik, Kak Putri? Ya, menurut pandangan saya tentunya terkait dengan RPJMN kita tahun 2020 sampai dengan 2024. Iya, saya di Komisi 11. Setidaknya memang ada beberapa hal yang kita bisa jadikan evaluasi bersama gitu. Misalnya pertama tentu persoalan dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan juga kandidasi dalam partai politik yang tentu berpotensi untuk menciptakan jarak antara wakil rakyat nantinya dengan konstituennya masing-masing. Dan dalam hal ini proses rekrutmen, kaderisasi, dan juga kandidasi dalam partai politik tentu harus kita fokuskan agar bisa berbasis meritokrasi gitu. Jadi saya sangat bersyukur juga di tempat saya mengabdi sekarang, Partai Golkar, aspek meritokrasi ini benar-benar dijunjung tinggi, yang berarti bahwa proses rekrutmen, kaderisasi, dan juga kandidasi sangat terbuka bagi siapa saja yang mau ikut turut serta mencalonkan diri
menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya, asalkan kita semua mau berusaha. Jadi ini juga sangat tercermin dari pelaksanaan pilkada di tahun 2020, di mana Ketua Umum kita, Pak Erlangga Hartarto itu memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk mengikuti kontestasi tersebut. Dan alhamdulillah memang banyak sekali yang dapat mendapatkan amanah tersebut di daerahnya masing-masing yang usianya masih di bawah 40 tahun. Dan yang kedua, ini mungkin menjadi pembicaraan favorit kita yang berada di dunia politik, kalau biaya politik kita masih sangat-sangat tinggi, dan itu kita akui bersama gitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri biaya politik di Indonesia sangat tinggi, dan hal ini kemudian akhirnya mendorong banyak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik korupsi misalnya, yang akhirnya merugikan masyarakat dengan dalih agar cepat balik modal. Kita pasti udah sering lah ya lihat contoh seperti itu. Jadi persoalan multidimensional ini tentunya harus kita selesaikan secara holistik dengan melibatkan semua pihak tentunya, mulai dari bakal calonnya yang akan mencalonkan diri, dari partai politiknya, sampai juga ke level masyarakat. Tentu lewat berbagai pembekalan, mulai dari pembenahan sistem kaderisasi partai ataupun edukasi kepada masyarakat. Jadi saya rasa acara-acara seperti ini sangat baik sebagai platform untuk kita saling mengedukasi satu sama lain juga gitu terkait dengan proses politik ini. Dan yang ketiga, yang tadi sudah saya sebutkan juga, permasalahan intoleransi dan juga diskriminasi yang sayangnya cukup banyak terjadi selama pelaksanaan pemilu kemarin. Dan masih bisa kita rasakan lah dampaknya hari ini. Hingga hari ini. Ada yang mengkritisi kebijakan pemerintah, langsung sekonyong-konyong dianggap pendukung kubu yang sebelah sana gitu. Padahal kita tahu kandidat satunya juga sudah bergabung sebagai menteri di sini gitu. Jadi masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu itu terkadang tidak bisa memaafkan sampai dengan sekarang ketika kedua calon pun sudah terintegrasi ke dalam satu pemerintahan gitu. Bahkan kita tidak jarang juga mendengar adanya tindak kekerasan dan juga diskriminasi misalnya terhadap pihak yang pilihan politiknya berseberangan dengan orang tersebut gitu. Dan tentu hal ini yang harus kita ingatkan kepada satu sama lain, karena terlepas dari siapapun kandidat pilihan kita itu masih orang Indonesia gitu. Jadi ketika kandidat yang kita pilih sudah bisa berpelukan, kenapa kita yang masyarakat masih saling membenci gitu? Toh nggak ada untungnya juga, merekanya juga udah senang-senang aja gitu. Dan yang terakhir tentu belum optimalnya partisipasi dan juga kepercayaan masyarakat itu disebabkan oleh beberapa faktor, belum terintegrasinya pengelolaan informasi di pusat dan daerah. Kita tahu ketimpangan digital atau digital divide di Indonesia itu masih sangat besar. Terus akses informasi kita juga belum merata, masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau internet misalnya. Belum optimalnya juga peran-peran dari lembaga pers, penyiaran yang ada sekarang, dan juga yang paling mendasar sebenarnya masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kita banyak dikenal sebagai masyarakat yang suka komentar tapi malas membaca. Jadi ya kalau kita nih generasi muda nggak mau dibilang kayak gitu, banyak-banyakin baca dulu sebelum kita komentar. Kira-kira gitulah. Oke. Komplit sekali, terima kasih Kak Putri untuk jawaban dua pertanyaan saya di awal ini. Saya ingin geser terlebih dahulu ke Bang Faldo, karena tadi sudah saya lewati. Bang Faldo, dengan pertanyaan yang sama, tapi mungkin saya yakin masing-masing narasumber juga punya pandangan yang berbeda dalam melihat situasi dan juga kondisi negara ini. Bang Faldo, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana Bang Faldo melihat kondisi sistem demokrasi di Indonesia hari ini sudah sampai titik mana? Apakah masih stagnan di demokrasi prosedural atau demokrasi elektoral, ataukah demokrasi sudah terkonsolidasi dengan baik, Bang Faldo? Ya, terima kasih teman-teman. Kalau boleh saya dijadikan co-host karena ada share screen yang mau saya tampilkan. Iya, mungkin bisa dibantu teman-teman. Oke, thank you guys, dan semoga kabarnya semuanya baik ya.
Salam kenal semuanya, saya Valdo Maldini, dan saat ini merupakan politisi aktif di Partai Solidaritas Indonesia. Mohon izin kepada narasumber lain yang mungkin sudah disampaikan tadi oleh moderator. Sedikit tadi catatan buat kami ya dari Partai Solidaritas Indonesia terkait tantangan demokrasi kita hari ini. Bahwa pasca runtuhnya rezim otoritarian, setelah 23 tahun kita menikmati dampak reformasi dan hadirnya demokrasi hari ini, masih ada beberapa catatan-catatan yang menurut kami tidak bisa kita abaikan. Yang pertama adalah tentang generation gap, bahwa memang tidak bisa kita pungkiri pada tahun 2024 60%, sekali lagi saya ulangi, 60% dari populasi kita itu adalah generasi baru, di mana adanya kelompok milenial, kelompok Gen Z, dan mereka suka tidak suka akan dipimpin oleh orang-orang yang pada akhirnya akan kita sepakati lahir di generasi yang berbeda, alias berbeda generasi. Setidaknya untuk pemahamannya terhadap dunia ini sangat berbeda gitu. Bahkan sampai hari ini yang paling lucu ya, banyak orang tua kita itu yang heran lihat anaknya bisa kaya raya, walaupun nggak kemana-mana. Kemarin sempat real ini, viral di Depok, ada tetangga seorang ibu yang dituduh sebagai babi ngepet gitu ya, karena duitnya banyak tapi nggak pernah kemana-mana gitu. Ternyata ada pekerjaan yang bernama programmer yang kliennya bahkan banyak di luar negeri. Oleh karena itu, menurut kami yang paling penting adalah memilih partai dan memilih anggota legislatif yang mewakili generasi baru adalah penting. Karena ada generation gap yang sangat jauh gitu loh. Karena tidak akan bisa bicara, sudahlah demokratisasi kita ini tersumbat antara elit sama rakyat gitu loh. Ini makin diperpanjang lagi karena ada generation gap gitu. Nah, jadi oleh karena itu menurut kita penting sekali bagi masyarakat di tahun 2024 gitu ya, untuk memilih partai-partai dan anggota legislatif seperti mungkin Kak Putri tadi ataupun yang lain gitu, yang memang menjadi perwakilan dari generasi-generasi baru ini gitu. Yang kedua yang tidak bisa kita lupakan ya, saya kira ya, tidak bisa kita anggap sebelah mata adalah budaya patron klien. Karena kita akan sulit sekali berbicara hal-hal yang progresif, gagasan-gagasan progresif. Jika kekuatan politik lama itu masih mempertahankan yang namanya status quo. Dalam artian, jangankan membantah ya kalau sama status quo itu. Bertanya aja kita salah gitu. Sekali lagi ini bukan soal anak muda juga gitu loh. Tapi saya memang melihat banyak anak muda yang menikmati status quo ini gitu loh. Nah, untuk hal ini kita perlu membangun independensi seorang politisi. Gitu. Caranya ya gimana gitu? Ya kita harus lakukan kegiatan-kegiatan politik yang partisipatif, biar dia tidak dikungkung oleh patronnya. Gitu. Kita perlu untuk mencari solusi atas pendanaan politik ya, yang menjadi sumbernya itu dukungan politik. Jadi dukungan politik ditunjukkan dengan sebanyak apa uang yang bisa dikumpulkan oleh seorang politisi gitu. Seberapa banyak dukungan publik, duit yang didapatkan selain survei tentunya gitu. Dan donasi ini saya kira bisa penting gitu. Karena hari ini donasi untuk politisi itu masih kalah sama yayasan amal gitu loh. Dan ini harus dipikirin gitu loh. Padahal politik yang progresif itu bisa bikin amal itu lebih banyak sebenarnya gitu. Kalau seandainya politisinya progresif, independen, bisa menggalang dukungan publik lebih banyak gitu, duit orang chip in lebih banyak gitu. Sehingga karena memang betul gitu, orang itu bisa nyumbang ke politisi itu benefitnya nggak tentu gitu. Kalau yayasan amal kan jelas dapat pahala gitu. Kok ke politisi kan belum tentu, kadang-kadang malah jadi apa gitu. Nah, yang ketiga, tantangan kita yang tidak kalah jauh lebih penting untuk kita diskusikan adalah terkait polarisasi. Tadi udah beberapa kali disampaikan dan disinggung juga oleh Mas Yusrianto tadi, bahwa konsekuensi dari elektoral demokrasi kita hari ini, pemilu kita hari ini, pilkada kita hari ini adalah polarisasi.
Saya kira ini alamiah ya. Saya kira ini alamiah. Namun yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengelola polarisasi ini gitu loh. Karena pertarungan politik tidak akan pernah fair kalau law enforcement itu tidak akan pernah berjalan. Maksudnya nggak ada tuh orang bisa menang dengan cara baik itu kalau tidak ada penegakan hukum. Dan demokrasi tanpa hukum itulah bencana. Itu bencana sekali. Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang mohon maaf tidak layak gitu loh. Dan setelah itu tentu money politics, intimidasi, itu akan menyelinap di bawah polarisasi yang terjadi. Jadi saya kira untuk solve polarisasi ini adalah penegakan hukum yang strong gitu. Dan yang keempat adalah tentang perlindungan hak warga yang lemah. Kita sampai hari ini belum bisa menyusun undang-undang perlindungan data pribadi, bahkan di saat orang-orang sudah bicara tentang kedaulatan digital dan 4.0, 5.0 dan sebagainya gitu. Ini merupakan sebuah komedi buat kami ketika Menteri Keuangan dapat SMS pinjaman online gitu loh. Saya kira ini adalah sebuah pekerjaan serius ya untuk kita atasi, karena UU ITE juga masuk di sini gitu. Orang salah bicara bisa ke penjara. Bagaimana kita bisa sama-sama belajar kalau seandainya kita itu melahirkan dendam gitu. Nah, itu saya kira yang perlu menjadi catatan kita untuk perlindungan orang-orang kecil. Dan yang terakhir sebelum saya lempar ke yang lain adalah demokrasi tanpa alternatif. Presidential threshold, parliamentary threshold, sampai jadi bupati dan wali kota pun punya threshold gitu. Jadi membuat pemilihan kita itu nggak punya alternatif gitu. Nggak banyak partai yang bisa mengajukan kandidat sendiri dalam pemilu. Sehingga yaitu terjadi transaksi, mahar politik, deal-dealan gitu. Saya memang paham undang-undang ini dibuat dalam rangka mempercepat konsolidasi demokrasi gitu. Namun fakta yang kita hadapi hari ini adalah uniformity democracy gitu loh. Dalam artian orangnya itu aja gitu loh. Uniformity democracy gitu loh. Bayangin kalau seandainya partai kami PSI punya 5% di Kabupaten A gitu, bisa ajukan kandidat sendiri gitu. Yang mana threshold-nya 5% aja. Misalnya ya, kalau kita menang tentu kita tawarkan kebaruan gitu. Kalaupun kalah kandidat kita, dukungan untuk partai otomatis makin besar. Bisa jadi di pemilu berikutnya bisa 8 atau sampai 10%. Sehingga kekuatan-kekuatan alternatif itu bisa mewarnai parlemen, at least parlemen ya. Jadi masyarakat itu punya banyak pilihan, punya banyak alternatif. Tapi kalau sekarang sih saya lihat aturan itu dibuat untuk mempertahankan status quo aktor lama. Mungkin itu dari saya sebagai catatan. Terima kasih. Baik, Bang Faldo, tadi beberapa case juga sudah dibahas ya, soal threshold juga menjadi salah satu poin yang menjadi permasalahan yang hadir di tengah-tengah kita dalam sistem pemilu dan juga demokrasi. Kira-kira dalam menyongsong pemilu 2024 nantinya, Bang Faldo, kira-kira adakah hal lain yang kira-kira perlu dibenahi dalam sistem pemilu, sistem politik kita, ataukah segala komponen bagi Bang Faldo mungkin sudah dirasa sangat baik, atau poin-poin tadi ada yang menurut Bang Faldo juga perlu dibenahi dalam menyongsong pemilu 2024 nantinya, Bang Faldo? Ya, saya kira problemnya sistemik ya. Dari tadi yang saya sampaikan itu urutan 1 sampai 5 itu sistemik sekali permasalahan kita. Okay. Sistemik sekali. Mulai dari tadi ada awalnya gap generasi, polarisasi, orang-orang lemah nggak dapat perlindungan, alternatif itu jarang, dan juga terkait bagaimana kemampuan kita untuk melawan status quo gitu loh. Yes. Nah, oleh karena itu dalam artian jika seandainya 5 poin ini bisa kita solve secara serius gitu. Jadi saya percaya pada akhirnya pilihan jadi banyak gitu. Ya, termasuk yang sempat kami alami waktu tahun lalu, pembatasan usia gitu untuk jadi gubernur 30 tahun. Bupati wali kota 25 tahun gitu, presiden 40 tahun gitu. Ya kalau saya presiden dibatasi, nanti bisa jadi dirjen dibatasi gitu, menteri dibatasi gitu loh. Dan ya nggak masuk akal gitu cerita mendukung anak muda, tapi kok kita malah batas-batasin gitu. Dan bahkan seingat saya tuh teman-temannya Kak Putri di Partai Golkar Komisi 7, Mbak Roro sempat berteriak juga itu ada posisi publik yang dibatasi umurnya 40 tahun gitu. Nah itulah gitu. Jadi memang status quo ini memang perlu secara serius ya kita lawan. Kira-kira begitu.
Oke, baik. Terima kasih Bang Faldo, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bang Faldo. Tapi saya juga ingin mendapatkan pandangan lain. Saya ingin geser terlebih dahulu ke Mas Bram, selaku Bapilu DPN Partai Gelora Indonesia. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, Mbak. Oke, iya, dengan pertanyaan yang sama, mungkin sebagai partai baru punya pandangan baru terkait dengan bagaimana pemilu ini berjalan dan juga demokrasi berjalan di Indonesia. Mas Bram, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana Mas Bram melihat kondisi sistem demokrasi di Indonesia hari ini dan juga berkaca dari pemilu sebelum-sebelumnya, mungkin 2019 yang terdekat dari kita. Dan juga terkait kondisi Indonesia hari ini tadi mungkin sudah banyak diurai oleh narasumber-narasumber kita bahwa hari ini masyarakat juga masih mewarisi kebencian dan lain sebagainya. Apa yang kira-kira perlu dibenahi dalam sistem politik kita untuk menyongsong pemilu 2024 nanti ya, Mas Bram? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Bram. Salam kenal Mas Faldo, Mbak Putri. Jadi terkait dengan masalah demokrasi ini memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tidak hanya kita yang menganggap bahwa Indonesia itu mengalami kemunduran dalam demokrasi, itu satu. Misalnya studi yang dilakukan oleh Power dari Australia atau dari Singapura itu Aspinall ya, itu juga sama bahwa puncaknya adalah tahun 2017 kemarin. Ini menghasilkan, kalau saya melihat residu pemilihan umum dari 2014 dan 2019. Kalau kita misalnya lihat, saya bisa share screen sedikit nggak? Ada. Boleh Pak. Dipersilakan. Saya jadi bingung Bang atau Mas. Dipersilakan Mas Bram. Ya. Ini ya. Oke. Ini terlihat bahwa ada dua hal yang ini yang dilakukan oleh ekonomis intelijen di The Economist, salah satu majalah yang cukup terkenal. Ini saya dapat datanya sampai tahun 2020. Ya memang pada tahun 2018 2019 itu ya mirip dengan hasil-hasil dengan riset dari teman-teman yang lain, baik di teman yang saya sebutkan tadi, bahwa ada dua hal yang sebetulnya menjadi titik krusial yang akhirnya menjadi penurunan. Pertama adalah kebebasan sipil. Di situ kita ngelihat misalnya tahun 2017 itu sangat kencang perbedaan politik pada saat itu. Yang kedua adalah budaya politik yang juga itu menurun jauh gitu. Dua hal ini sebetulnya yang sebetulnya kalau saya lihat menjadi catatan bagi demokrasi di Indonesia. Jadi memang tidak hanya orang Indonesia saja yang mengatakan bahwa misalnya dalam indeks demokrasi Indonesia yang diterbitkan oleh BPS dengan Bappenas begitu ya, yang mengatakan mengalami penurunan, tapi juga dari luar negeri juga menyatakan hal serupa. Dan dua hal yang menjadi catatan juga sama, yaitu kebebasan sipil dan budaya politik. Ini salah satu contoh, misalnya saya pernah lakukan sedikit riset sedikit gitu ya, bahwa memang kita tidak bisa mundur lagi dari demokrasi. Memang demokrasi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Ini yang kemudian perlu jadi kita lakukan gitu. Kenapa kita lakukan begini? Karena memang pembelahan ini saya melihatnya ada potensi lebih besar lagi sebetulnya jika ini dilanjutkan sampai 2024, yaitu disintegrasi sosial atau disintegrasi bangsa. Ini ancaman yang cukup besar. Hal ini sebetulnya ada dua hal yang bisa kita lihat. Misalnya kita melihat pertama itu krisis pandemi begitu, yang ini sekarang ini kita sedang melakukan pembatasan mikrososial begitu. Kemudian ini juga krisis ini juga akan terdorong, kalau saya lihat akan masuk ke dalam krisis ekonomi. Dan jika ini tidak ditanangnya dengan baik, ini akan menjadi krisis sosial dan akan menjadi krisis politik pada ujungnya. Gitu. Ini yang kemudian menjadi catatan pertama. Yang kedua adalah sebetulnya ini juga ada terkaitan dengan faktor geopolitik di internasional. Ini juga kita harus lihat ini begitu ya.
Kalau dalam bahasa ekonominya sebetulnya ini ada asymmetric information. Kita nggak ngerti sebetulnya ini informasi ini menjadi sebuah hal yang memang diperdagangkan begitu ya. Kita tidak ngerti. Bahkan kalau misalnya informasi terkait dengan Sinovac begitu dari Cina, orang banyak yang nggak mau pakai Sinovac karena itu dari China dan seterusnya, atau kemudian AstraZeneca yang mempunyai dampak dan seterusnya. Itu juga salah satu dampak dari asymmetric information ini. Jadi begitu. Ini selanjutnya juga kita lihat tadi yang disebutkan dengan Mbak Putri, itu juga terkait dengan ketimpangan pendapatan. Itu juga jelas bahwa kalau ketimpangan pendapatan itu jika demokrasi yang baik akan menurunkan ketimpangan pendapatan, dan ini yang juga menjadi catatan kita. Kira-kira begitu. Ini tadi bagian kecil saja yang bisa saya sharekan. Intinya bahwa memang ini ada dua hal sebetulnya. Yang pertama itu tadi krisis pandemi, yang kedua memang ini kita lihat tidak bisa, ini adalah terkait dengan faktor geopolitik. Baik. Baik Mas Bram, jika kita lihat dari sistem politik kita hari ini, kira-kira kalau dalam perspektif Mas Bram sendiri dalam menyongsong pemilu 2024 nanti, kira-kira apa yang perlu dibenahi Mas Bram? Ada dua ya kalau menurut saya ya. Ini pertama adalah kita butuh konsolidasi masyarakat bangsa gitu ya, karena ini juga ya itu tadi yang disebutkan dengan 0102 itu residunya masih ada sampai sekarang bagaimanapun juga. Kita juga yang sudah disebutkan tadi, elit sudah berdamai tetapi juga publik juga tidak merasakan itu gitu. Sehingga juga itu yang perlu kita lakukan gitu. Yang kedua adalah memang butuh semacam inovasi yang kolektif, sehingga kita apa yang akan kita lakukan ke depan ini juga menjadi pertanyaan penting. Ini yang menjadi ini bangsa kita, karena kalau saya lihat di sini ada terjadinya semacam kegamangan strategi bangsa ini, kita ke depan ini mau kemana, arahnya itu mau kemana gitu. Karena ini juga tidak hanya dialami oleh para pemimpin, juga publik juga merasakan hal yang sama, tidak tahu nih ini arah ini kita mau seperti apa, apalagi ditambah dengan kondisi krisis yang sekarang terjadi, krisis pandemi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, teman-teman semuanya, kita masih menunggu satu pemateri lagi. Bang Kamru Samad juga masih akan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu saya menginformasikan kepada teman-teman, setelah ini bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber, akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung bagi dua penanya dengan sistem nanti silahkan diklik tombol raise hand, dan saya akan memilih teman-teman nantinya untuk bisa memberikan memberikan pertanyaan kepada narasumber, dan juga bisa disampaikan melalui room chat yang tersedia. Nanti saya akan dengan senang hati membacakan pertanyaan dari teman-teman. Dan saya ingin ngobrol lagi dengan Kak Putri. Kak Putri masih bergabung bersama kami ya? Ya, masih. Oke. Kak Putri, kira-kira sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, asa dan juga cita partai politik di pemilu tahun 2024. Kira-kira apa harapan dan juga cita partai politik, mungkin dalam hal ini adalah Partai Golkar, dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi khususnya di pemilu tahun 2024 dan juga pasca pemilu nantinya, Kak Putri? Ya, sekarang sudah bisa tenang karena udah di rumah. Jadi semoga koneksinya lebih baik ya kalau di rumah. Jadi kalau buat kita sih sebenarnya mewujudkan konsolidasi demokrasi itu bukan hanya menjadi tugasnya partai saja gitu. Jadi juga menjadi tugas kita bersama dari semua partai politik dan juga masyarakat yang menjadi partisipan dari partai politik tersebut. Dan yang paling tidak kalah penting yang sering terlupakan adalah sebenarnya kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita di Partai Golkar sendiri terus berupaya untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik juga terhadap partai politik, khususnya kepada partai kami tentunya Partai Golkar. Dan kita tentu tidak ingin terjadi erosi kepercayaan dalam dunia politik,
terlebih lagi di dunia di mana arus informasi itu datang begitu cepat gitu. Dan pelaksanaan pemilu tahun 2019 saja misalnya kita ambil contoh, partisipasi pemilih itu masih sekitar 81%, dan meskipun meningkat sekitar 10% dari pemilu tahun 2014, tetapi capaian ini sangat masih bisa kita tingkatkan gitu. Jadi kita juga melihat angka dari pelaksanaan pilkada kemarin yang dilaksanakan di kala pandemi, angka partisipasi pemilu juga menurun di kisaran 76%. Dan angka-angka ini perlu kita maknai bahwa ada sekitar 20% pemilih yang belum mau untuk turut serta berpartisipasi aktif, tapi di bright side-nya adalah terdapat sekitar 80% pemilih yang memang peduli, berharap, dan juga percaya pada proses pemilu untuk menentukan pemimpin yang demokratis. Jadi ini tantangan bagi kita semua untuk terus menjaga dan juga meningkatkan kepercayaan tersebut lebih jauh lagi. Dan kami di internal Partai Golkar juga terus melakukan pembenahan, penguatan, dan juga menunjukkan kerja-kerja nyata kita guna membangun dan menciptakan kepercayaan masyarakat juga terhadap Partai Golkar sendiri. Jadi karena kan kalau misalnya Golkar itu ideologinya karya kekaryaan, kita selalu terlibat dalam pembangunan Indonesia dari era kemerdekaan sampai dengan sekarang gitu, karena Golkar juga sebagai salah satu partai yang paling tua di Indonesia. Dan pada saat ini ketua umum kita didapuk menjadi Menko Perekonomian, sekaligus juga sebagai ketua KPCPEN, penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional. Dan beliau juga telah menginstruksikan kepada kita bahwa kader Partai Golkar di semua level dari eksekutif sampai dengan legislatif itu harus turut hadir dan juga aktif membantu masyarakat untuk memberikan solusi terutama dalam hal penanganan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Jadi kalau kita di Partai Golkar terus fokus untuk bekerja sesuai dengan tupoksi kami masing-masing dan sesuai dengan doktrin Partai Golkar, yaitu karya kekaryaan. Jadi kita berharap persoalan yang tadi di beberapa pertanyaan sebelumnya sudah sempat saya sampaikan juga, dari persoalan rekrutmen, biaya politik, sampai dengan intoleransi dan diskriminasi misalnya, lalu ada pengelolaan informasi, itu sama-sama kita bisa atasi nanti bersama-sama demi terwujudnya konsolidasi demokrasi di pemilu 2024 nanti. Hingga yang paling penting sebenarnya ke pasca pemilu nanti, karena biasanya era pasca pemilu itu lebih gaduh daripada ketika pemilunya itu sendiri. Jadi kita sama-sama berharap bahwa demokrasi Indonesia terus menjadi lebih dewasa, dan pemilu yang akan datang di tahun 2024 nanti bisa lebih baik pengadaannya dan juga konsolidasinya dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 lalu. Oke, jadi itu mungkin juga sekaligus langkah-langkah dan juga kebijakan-kebijakan yang mungkin hari ini sudah dibangun oleh Partai Golkar sendiri dalam menghadapi pemilu tahun 2024, berarti Kak Putri ya? Iya, sebenarnya banyak sekali langkah-langkah yang kita bangun juga untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi kalau di Golkar, pertama-tama kami terus membangun konsolidasi internal. Jadi di bawah komando dan juga arahan dari ketua umum kami terus melakukan penguatan terhadap struktur pengurus daerah dari mulai fraksi Partai Golkar di berbagai level, di DPR RI dan juga di provinsi dan kabupaten kota, terus di struktur DPD-nya sampai dengan struktur ormas dan juga organisasi sayap dari tingkat nasional hingga ke level akar rumput. Karena kita memiliki target tentunya untuk memenangkan pemilu mendatang, baik itu dari sisi pemilihan presiden, di mana kami juga sudah mempunyai calon presiden sendiri, dan juga pemilu legislatif dan juga pilkada. Jadi kita memang perlu mempunyai satu komando untuk bisa berjuang bersama-sama, dan berbagai strategi juga telah kita siapkan, terutama dari pemanfaatan sosial media untuk menggayat para pemilih yang memang sekarang lebih fokus di era digital ini, di platform-platform tersebut. Dan salah satunya juga kita selalu menyampaikan kinerja dan juga pencapaian Partai Golkar yang dikemas secara kreatif dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti agar bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini juga dilakukan secara individu oleh kader-kader
Jadi saya sebagai salah seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar juga terus menyampaikan laporan kinerja di setiap masa sidang sebagai anggota DPR. Jadi di situ kita menjawab pertanyaan masyarakat, berapa sih sidang yang sudah dihadiri selama jadi anggota DPR misalnya, itu kan selalu jadi pertanyaan kan, benar nggak sih anggota DPR tuh kerjanya bolos terus ataupun tidur terus gitu. Di situ kita juga menyampaikan isu-isu yang telah kita suarakan di komisi dan juga alat kelengkapan dewan lain di mana kita bertugas. Kita juga menyampaikan secara transparan jumlah bantuan yang telah kita sampaikan selama masa sidang tersebut dan juga pertemuan dengan masyarakat, berapa jumlah pertemuannya dan lain-lainnya gitu. Karena di era seperti ini tentu hal-hal seperti itu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat gitu. Karena sering ditanyakan juga kepada kami. Dan yang kedua berkaitan dengan kinerja Partai Golkar misalnya, karena kita juga seperti diketahui bersama adalah partai pendukung pemerintah. Dan kami juga terus merumuskan kebijakan yang memberikan dampak nyata tentunya untuk masyarakat. Dan tak terkecuali di kala pandemi seperti ini, kami di fraksi Partai Golkar juga mendukung lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk melaksanaan penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional. Di mana program ini juga dinakodai langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menko Perekonomian. Dan kita juga mendorong pemulihan ekonomi dan juga transformasi ekonomi dengan berbagai instrumen di pemerintahan yang dapat meningkatkan investasi dan juga kemudahan berusaha. Dan sekaligus kita juga menjawab tantangan untuk penciptaan lapangan kerja yang menjadi isu utama bagi generasi kita, terutama pemberdayaan UMKM juga. Terus kita juga terus mendukung lahirnya entrepreneur baru yang tentu sangat dibutuhkan di kala pandemi ini juga, dan tentu kita juga terus terus mendorong agar kita bisa meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya masih banyak sekali trik-trik dan juga kiat-kiat dan strategi yang dilakukan kita sebagai partai. Namun mungkin nanti bisa disampaikan pas sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih Kak Putri. Tadi ada yang menarik bagi saya kan, tadi Kak Putri sampaikan bahwa tentunya juga Partai Golkar hari ini sudah memiliki calon presiden sendiri. Mungkin nanti bisa dibocorkan kira-kira siapa yang sudah nama keluar dari Partai Golkar. Tentunya yang kita harapkan partai hari ini tidak hanya mengusung calon, tapi juga memperjuangkan apa-apa saja yang kemudian menjadi hal yang perlu dibenahi oleh kita semuanya. Baik, Kak Putri, terima kasih. Saya ingin kembali ke Bang Faldo. Bang Faldo, kalau dari PSI sendiri kira-kira apa harapan dan juga cita dari PSI sendiri dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, khususnya nanti di pemilu tahun 2024 dan juga pasca pemilu, Bang Faldo? Iya, sekali lagi menurut kami sih problemnya cukup sistemik ya, bahwa ini bukan ada simptom-simptom, ada gejala-gejala, ada mungkin indikasi-indikasi gitu, dan memang dalam hal ini gitu kita sebagai partai politik tentu juga bisa bias tentunya dalam melihat apa yang terjadi hari ini terkait bagaimana partai baru harus verifikasi ulang gitu, karena suka tidak suka pasti kepikiran ini mungkin ya saya kayak Partai Gelora itu harus diverifikasi gitu. Kami PSI yang udah sempat ikut pemilu punya suara untuk Pilpres next time itu diverifikasi gitu ya, nggak masalah, kita sih siap aja, justru menurut kita sih bagus gitu sebenarnya. Tapi ya yang tidak kalah lebih penting adalah bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah problem yang serius gitu, karena perdebatan-perdebatan yang muncul, diskusi-diskusi yang muncul gitu, kita banyak menyentuh hal-hal yang bersifat akibat-akibat gitu, tapi bagian hulunya tidak, terkait bagaimana status quo, terkait alternatif gitu kan. Sebenarnya kan partai politik ya selain tempat menciptakan pemimpin seperti apa yang dibilang tadi Kak Putri dari Partai Golkar gitu ya, ya memang tugasnya emang harus ada pemimpin. Kalau nggak ada capres partai politik ya bubarin aja. Kita aja PSI punya capres kok, Mas. Golkar juga punya gitu loh. Jadi
Jadi bocoran, gitu loh. Ya kita giring Ganesha lah, udah clear gitu loh ya. Menggiring kita gitu loh. Jadi kan tugasnya parpol kan melahirkan pemimpin. Gitu. Aneh sekali kalau parpol nggak ngusulin capres atau cagup gitu loh. Ya karena itu tugas partai politik. Saya selalu bilang berkelakar sama teman-teman ya, kalau nggak ada calon-calon dari partai ini bubarin aja itu partai. Saya bilang begitu. Tapi anyway gitu loh. Selain itu memang terkait aturan main, terkait bagaimana. Saya membayangkan sih kalau seandainya kita berhasil mencoba gitu ya, dukungan kepada partai politik itu selain dari survei gitu. Kita juga bisa mengukurnya dari ini, selain dari survei, selain dari suara tentunya, kita bisa mengukur dari berapa fundraising. Kayak di Amerika itu kan ada super PAC, ada PAC, Party Action Committee gitu kan. Jadi kelihatan gitu kandidat yang benar-benar didukung publik gitu loh. Nah, karena biar kandidat ini independen kan, karena susah gitu loh. Ya susah lah. Mungkin Kak Putri kalau kita suruh ngomong sampai besok subuh cerita dia bagaimana di DPR itu pasti masih banyak gitu kasus-kasus yang dialami. Gitu. Tapi kan DPR tidak bisa Putri sendiri gitu loh. Tidak bisa Bang KS sendiri gitu loh. Atau yang lain gitu. Ini kan kerja-kerja kolektif gitu. Yes. Nah, jadinya ya, tapi menurut saya sih begini ya, minimal kita diskusikan hari ini aja itu adalah perkembangan gitu loh. Setidaknya masih ada orang yang resah terkait konsolidasi demokrasi, ada orang yang masih berpikir bahwa ini masalah gitu loh. Yes. Dibanding kita tidak berpikir ini masalah gitu. Jadi kalau boleh dikasih satu kesempatan untuk ngejudge gitu ya, apa sih problem paling utama Valdo gitu untuk masalah politik, financial kalau saya kira. Perlu financial fair play gitu loh. Jadi ada kejelasan antara orang-orang yang berkampanye di politik ini itu dibatasin uang yang akan dihabiskan. Karena kan kalau sekarang kan orang yang kaya ngabisin duit banyak gitu. Orang yang mohon maaf tidak punya duitnya tidak banyak dan dia kemungkinan besar kalah gitu loh. Ya ada lah outlier 1-2 orang gitu. Tapi secara sistemik kan tidak gitu loh. Ya kalau ambil contoh kayak klub bola favorit saya AC Milan gitu dulu sempat dibatasi ikut Liga Champion karena duitnya kebanyakan gitu loh. Nah itu saya kira menjadi ide yang perlu kita diskusikan secara serius. Misal untuk jadi DPR gitu, maksimal duitnya cuma boleh habis 1 M, lebih dari 1 M disqualified gitu. Nah kelihatan tuh orang yang pakai strategi, even kalau dia cuma memang serangan fajar 1 miliar misalnya, itu pun nembaknya harus pakai strategi gitu loh. Nah gitu sih gitu. Jadi saya ngelihat sih karena resource yang digunakan untuk politik ini banyak gitu kan, ya udahlah partai-partai kere kayak PSI ini ya udah berharap donasi rice box, donasi dari fundraising publik, bikin konser dapat duit gitu kan. Ya gitu. Kira-kira begitu. Oke, Bang Valdo, ini menarik sekali. Tapi kira-kira langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang hari ini mungkin sudah dilakukan oleh PSI sendiri menuju atau menghadapi pemilu tahun 2024 dalam benar-benar istilahnya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia, apa kira-kira Bang Valdo? Kalau tadi pertama kita jelas. Kita ngasih capres juga, ya kita nggak mau kalah lah, gitu kan. Pokoknya partai itu tempat melahirkan pemimpin. Capres kita Giring Ganesha, declare pertama gitu, walaupun tidak punya threshold, gitu kan. Kita punya angka cuma 1,8, tapi go on gitu, karena itu pengen nunjukin gitu loh. Dan besok ada Pak Odang, Pak Ahmad, Bu Ati jadi capres dari PSI, saya nggak tahu, tapi mungkin ya begitu gitu. Jadi semua orang bisa dicapres. Satu, yang kedua mungkin ya pasti kita perlu pertanyakan ulang terkait skema pemilu, terkait sistem distribution of power gitu. Terus kok diskusi PSI bicara konsolidasi demokrasi? Ya. Jadi kita bisa diskusi terkait bagaimana bagaimana presidensial ini terkait legislatif, terkait yudikatif gitu. Jadi memang pada akhirnya sih saya kira gitu, yang sudah kita lakukan ya struktur pastilah. Siapa sih partai yang nggak ngurusin struktur gitu. Tapi yang paling penting aturan-aturan pembatasan itu selalu akan kita suarakan. Terkait presidential, parliamentary, terus juga kemarin statement terbaru Presiden dipilih MPR, kita juga mohon maaf tidak sepakat gitu kan. Sudah di state sebagai sikap partai, apalagi kemarin ya. Terkait pasal penghinaan Presiden kita juga sampaikan posisi. Mungkin kita bagian dari koalisi gitu, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa demokrasi dan reformasi yang telah terjadi harus kita jaga dengan baik gitu loh. Kira-kira begitu.
Oke, terima kasih Bang Faldo, luar biasa sekali. Saya ingin ke Mas Bram lagi dengan pertanyaan yang sama. Mungkin sebagai partai baru ada apa istilahnya ya? Ada harapan-harapan atau cita dari Partai Gelora Indonesia sendiri. Mungkin ada warna baru atau harapan baru yang ingin saya dengarkan. Mas Bram, bagaimana atau apa harapan dan cita dari Partai Gelora dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, khususnya di pemilu tahun 2024 nanti? Ya, terima kasih. Ya, saya melihat memang persis ya, ada semacam keinginan dari kita untuk menjadikan politik itu ke depan menjadi sebuah kelembagaan atau institusi politik yang lebih inklusif, jadi tidak ekstraktif seperti sekarang. Artinya memang katakanlah orang itu untuk masuk ke dalam dunia politik itu bisa mempunyai katakanlah kesempatan yang sama seperti yang tadi dikatakan Valdo begitu ya. Jadi orang punya ketika ingin masuk ke dalam dunia politik dia bisa untuk mempunyai kesempatan yang sama dan masuk gitu. Cuman memang permasalahannya di 2024 ini memang undang-undangnya sudah ketok palu gitu ya. Artinya kita menggunakan undang-undang yang lama di 2019 kemarin, itu yang menjadi realitas politik yang dihadapi oleh kita, oleh teman-teman anak muda ini. Jadi memang saya pikir memang teman-teman yang mempunyai hasrat katakanlah keinginan gitu ya untuk masuk dalam politik ya inilah saatnya sekarang gitu. Adapun dari Partai Gelora ini sendiri memang karena kita masih baru begitu, kita masih mengkonsolidasikan struktur begitu ya, target kita memang yang penting kita masuk dulu dalam dunia kancah perpolitikan. Untuk permasalahan capres nanti kita bicarakan setelah kita lolos begitu kira-kira. Oke, Mas Bram, tentunya apakah sebagai partai baru, kira-kira apakah sudah ada langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan khusus dari Partai Gelora Indonesia dalam menuju atau menghadapi pemilu tahun 2024 nantinya? Tentunya kita tidak hanya berbicara mengenai struktur dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana iktikat atau tekad kuat dari Partai Gelora sendiri dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Iya. Pertama satu ya, itu penguatan kelembagaan institusi. Okay. Balik lagi tentang institusi. Artinya memang ketika kita bicara tentang demokrasi ya salah satu poin yang terbesar selain hak partisipasi publik, kemudian juga kebebasan sipil, misalnya kebebasan untuk berkendak dan seterusnya yang memang sekarang ini makin turun begitu. Itu juga yang ketiga itu terkait dengan institusi, perbaikan institusi. Bagaimanapun juga ini undang-undang ini ya memang saya juga salah satu termasuk orang yang mengkritisi kalau setiap 5 tahun undang-undang itu diganti ya. Tapi memang ini akhirnya pada tahun ini tidak diganti. Bagi kita sih sebetulnya, bagi kami partai baru di Gelora, baik diganti maupun tidak ya kita siap saja. Cuman memang ketika sekarang ini sudah diputuskan, kita lebih punya waktu untuk mempersiapkan aturan mainnya seperti ini dan seterusnya. Memang itu menjadi permasalahan ketika kita masuk ke mengumpulkan kartu tanda anggota misalnya yang sekarang sudah masuk di 300.000 begitu. Itu di lapangan ya memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan terkait dengan kelembagaan ini mau ngapain sih dan seterusnya. Itu yang menjadi catatan. Yang kedua sebetulnya yang perlu dilakukan juga itu penguatan kelas menengah ya. Ini juga penting. Masyarakat di kelas menengah kita itu juga perlu ada penguatan. Jadi harus ada sehingga nanti mobilitas sosial mereka itu juga mendapatkan tempat yang baik gitu. Jadi tidak bisa dibiarkan seperti sekarang yang tidak katakanlah tidak banyak kasus-kasus yang menjadi perhatian publik baik nasional maupun internasional seperti yang saya bilang tadi terkait kita ngomong demokrasi ya. Memang dalam 10 tahun terakhir, katakanlah dari 2010 begitu, kita mengalami demokratisasi yang cukup baik. Namun memang katakanlah 5 tahun terakhir kita mengalami pembelahan yang cukup besar. Pembelahan dimulai 2017, kemudian yang puncaknya gitu ya 2014, kemudian puncaknya di 2017, 2019 nggak muncul gitu, nggak naik lagi. Kalau kita lihat tadi grafik, setelah 2017 turun. Dia turun aja terus gitu, dia landai, jadi dia tidak berbentuk V begitu, jadi dia nggak balik. Nah ini menjadi salah satu PR kita juga. Jadi demokrasi yang tadi disebut dengan konsolidasi itu juga ternyata ya tidak terjadi. Jadi ini yang perlu menjadi PR sebetulnya ke depan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Bram, Bang Faldo dan juga Kak Putri. Sebenarnya kita masih menunggu setelah ini Bang Kamru Samad juga akan bergabung bersama kita semuanya. Cuma masih ada atau menjalankan agenda yang urgent. Tapi tidak apa-apa. Saya ingin membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Saya persilahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan klik tombol raise hand atau juga bisa melalui room chat yang sudah tersedia. Saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, sekali lagi saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya pikir tadi di room chat juga sudah ramai berbagai masukan dan juga pendapat dari teman-teman semuanya. Saya menunggu kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya beri kesempatan 5 menit untuk teman-teman apabila ada yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita. Ini waktu yang tepat untuk mempertanyakan berbagai keresahan hati berkaitan dengan bagaimana negara ini berjalan. Sudah ada pakar-pakar hari ini yang hadir, yang menjadi wakil rakyat kita juga. Ada Kak Putri, Bang Faldo, Mas Bram. Saya persilakan bagi teman-teman. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin menyapa karena sudah bergabung di room Zoom kita pada malam hari ini. Selamat malam, Bang Kamru Samad. Iya, sekali lagi. Selamat malam, Bang Kamru. Selamat malam. Oke, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bang Kamru Samad? Bisa. Oke, malam hari ini sudah hadir ketiga narasumber, Bang Kamru Samad, ada Kak Putri, ada Bang Faldo, dan juga ada Mas Bram dari Bapilu DPN Gelora Indonesia. Tadi kita sudah banyak berbincang mengenai bagaimana konsolidasi demokrasi di Indonesia, sampai kepada apa saja dalam sistem politik yang kira-kira perlu untuk kita benahi dalam menyongsong tahun 2024 nantinya. Tapi tentunya malam hari ini tidak afdol, ada yang kurang seperti itu ketika kita juga tidak mendengar bagaimana pandangan dari Bang Kamru Samad terkait dengan konsolidasi demokrasi di Indonesia dan juga bagaimana sistem demokrasi atau sistem pemilu hari ini berjalan. Bang Kamru Samad, dengan pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada narasumber, bagaimana Bang Kamru Samad melihat kondisi sistem demokrasi di Indonesia hari ini sudah sampai di titik mana? Ataukah demokrasi di Indonesia masih dalam tahap prosedural atau demokrasi sudah terkonsolidasi dengan baik? Kira-kira Bang Kamru Samad. Terima kasih moderator yang saya banggakan, teman-teman Party Watch Institute, dan para narasumber. Mohon maaf saya terlambat, Mas Jusrianto, karena tadi ngurus ada warga kita sedikit masih kesulitan dapat obat sesak napas, supaya udah mulai kehabisan. Dari daerah pemilihan saya ini ada 96 kelurahan, semuanya zona merah, jadi berat sekali. Nah, konsolidasi demokrasi, terus terang saya mau menyampaikan satu hal. Kalau kita lihat sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia, sejak Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, kita mengalami satu situasi yang tidak mudah saat ini. Kenapa? Karena situasi sekarang ini adalah situasi yang lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain itu adalah situasi yang di mana
fungsi-fungsi kelembagaan negara secara substansi itu sekarang banyak diambil alih oleh eksekutif, termasuk fungsi dan peranan legislatif. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi civil society. Kalau kita lihat civil society, kebebasan berpendapat, indeks demokrasi kita yang kecenderungan menurun dalam 2 tahun terakhir ini karena indeks demokrasi, kebebasan berpendapat kita, selalu kita mulai menghadapi dengan pendekatan tekanan, hukum, dan jadi pendekatan tekanan itu melalui aparat. Yang kedua, pendekatan hukum, menjadikan instrumen hukum seperti dalam tanda petik alat kekuasaan. Ini yang menciptakan rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang jadi bertanya, social justice-nya itu di mana? Kok pemimpinnya dipilih oleh rakyat, tapi dalam banyak hal. Kasus terakhir hari ini, BEM UI misalnya, harus diadili mereka, dipanggil secara resmi. Jadi demokrasi kalau sudah seperti ini, maka secara substansif itu sulit untuk kita capai. Maka demokrasi yang tumbuh dengan kekuatan civil society harus ada 2 syaratnya. Yang pertama, civil society-nya harus memiliki kekuatan ekonomi yang Profesor Budiono ketika beliau menyampaikan pidato pengukuhan guru besarnya 12 tahun yang lalu di UGM, beliau mengatakan bahwa demokrasi liberal seperti yang dipraktekkan di negara kita, idealnya income per kapita masyarakatnya itu di posisi 8.000 US dollar. Sementara kita masih stuck di posisi 3.800, 3.900, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat lagi teorinya Max Weber, maka betul kata Max Weber, transformasi transformasional tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah transaksional leader. Jadi tidak akan ada nilai-nilai transformasi dari lahirnya seorang pemimpin. Mulai dari kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD, sampai presiden. Karena semua bicara dalam kerangka take and give. Bukan dalam kerangka transformasi nilai-nilai. Dan berbeda sekali di praktek demokrasi yang sudah substantif seperti di Amerika misalnya. Bagaimana calon senator mereka dibiayai oleh rakyat. $2 dia gesek, dia punya kartu. $3, $5, dia donasi. Sehingga terkumpul dan sekaligus jumlah donasi itu menjadi salah satu tolak ukur besarnya dukungan dari rakyat. Terus kenapa orang mau berdonasi? Karena dia melakukan kontrak sosial melalui program yang ditawarkan. Nah, itu ininya. Nilai-nilai itu yang semakin jauh kita dapat kalau kita generasi muda ini tidak bersepakat untuk mengingatkan para pimpinan-pimpinan partai kita bahwa keadilan sosial pasal sila kelima Pancasila tidak akan bisa kita wujudkan
jika sila keempat, substansinya kita tidak jalankan dengan baik. Itu pengantar saya, moderator. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bang Kamru Samad. Kira-kira tadi ada sekitar 4 pertanyaan yang saya lontarkan kepada narasumber, ketiga narasumber. Begitu juga saya ingin mempertanyakan kepada Bang Kamru Samad, kira-kira ketika kita berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, mungkin yang lebih dekat adalah tahun 2019 atau pemilu sebelumnya, dan kemudian berkaitan dengan kondisi Indonesia hari ini, apa yang perlu kira-kira menurut Bang Kamru Samad, apa yang kira-kira perlu dibenahi dalam sistem politik kita untuk kemudian menyongsong pemilu 2024? Tentunya kita tidak pernah melupakan bagaimana pembelahan publik terjadi sebagai sebagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat adanya pemilihan dan lain sebagainya. Kira-kira selain itu apa yang perlu dibenahi dalam sistem politik kita, Bang Kamru Samad? Mau tidak mau ada dua sisi. Di sisi masyarakatnya, kita harus melakukan percepatan upgrading pendidikan politik ke masyarakat. Okay. Itu sisi publiknya. Selain kita menggenjot supaya kesejahteraan rakyat ini meningkat. Karena itu pondasi. Di sisi kita yang pelaku politisi, aktor-aktor politik, juga harus berani menawarkan gagasan program sebagai bagian daripada kontrak sosial. Harus bisa berani menahan diri untuk tidak melakukan money politik misalnya. Jadi dua sisi harus kita benahi, infrastruktur politiknya harus dibenahi, termasuk sistem kaderisasi di partai politik dengan menguatkan merit system, sehingga idealisme dan ideologi perjuangan itu terbangun. Dan yang kedua, ada reward bagi anak-anak muda yang masuk ke partai politik karena gagasan dan pikirannya, sehingga mereka diberikan penghargaan oleh partai untuk dicalonkan menjadi kepala daerah atau dicalonkan menjadi anggota legislatif atau bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, ini yang harus kita dorong generasi. Kalau kita tidak dorong generasi kita, tidak berani tanpa melihat warna baju kita, saya agak khawatir. Demokrasi kita akan setback kembali, padahal kita sudah memilih jalan yang sudah baik. Begitu, moderator. Terima kasih. Oke, baik Bang Kamru Samad, kira-kira kalau berbicara soal tema diskusi kita pada malam hari ini, apa harapan dan juga cita parpol dalam hari ini adalah mungkin dari Partai Gerindra sendiri, kira-kira apa harapan dan juga cita dari partai politik Gerindra dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi khususnya di pemilu tahun 2024 dan pasca pemilu nantinya? Jadi salah satu isu besar yang sekaligus tantangan partai politik kan isu korupsi. Begitu ada yang ditangkap, orang partai. Jadi di Gerindra itu sangat ditekankan tentang pengelolaan, tata kelola keuangan partai. Makanya setiap tahun, alhamdulillah Partai Gerindra selalu mendapatkan penghargaan. Karena pengelolaan keuangan partai, baik dana yang dari pembinaan dari pemerintah maupun iuran dari anggota maupun sumber-sumber lainnya dikelola dan ditata dengan baik sehingga dari beberapa lembaga-lembaga memberikan penghargaan. Itu dari segi kelembagaan. Dari segi pembangunan jati diri kader, ini penting sekali. Jadi komitmen kaderisasi juga kita sudah sampai tingkat kecamatan melakukan kaderisasi, dan kaderisasinya itu bukan di hotel. Mohon maaf, maksudnya bukan 1-2 hari. Masuknya hari Minggu ini, keluarnya minggu depan. Jadi betul-betul ada investasi Partai Gerindra terhadap pembangunan jati diri seorang kader partai. Itu yang dilakukan. Walaupun mungkin eksternal melihatnya Gerindra berada di posisi 3 besar karena figur.
mungkin iya itu salah satunya. Tapi di internal sebetulnya kaderisasi itu adalah kekuatan utama kami. Begitu, Mbak Agdia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Kamru Samad. Saya jadi ini deg-degan. Ada 3 pertanyaan yang tadi langsung saya rapel dan berikan ke Bang Kamru Samad karena tadi mengingat juga sudah disampaikan pandangan dari masing-masing narasumber kita pada malam hari ini. Saya sudah mendapatkan 2 pertanyaan di kolom chat. Nantinya mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah semakin tingginya angka golput di setiap pemilu bisa menandakan banyaknya apatis terhadap politik dan juga partai-partai politik. Saya mau tanya ke Partai Gelora, tapi mungkin ini juga nanti juga bisa dijawab oleh teman-teman atau narasumber lainnya dalam melihat semakin tingginya angka golput dalam setiap pemilu. Kira-kira apakah ada gagasan yang kemudian ditawarkan dibandingkan dengan partai-partai yang lain selama ini dalam melihat atau menekan angka golput itu sendiri? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, menarik capres PSI di pemilu tahun 2024 yaitu Giring seperti yang disampaikan oleh Bang Faldo, sedangkan Golkar capresnya siapa? Apakah Gelora punya capres? Gerindra sendiri apakah masih mengusung Prabowo sebagai capres di pemilu tahun 2024? Mungkin pada malam hari ini ada 2 pertanyaan yang nantinya bisa dijawab oleh narasumber sekaligus juga bisa memberikan closing statement terkait dengan topik kita pada malam hari ini terkait dengan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Saya ingin pertama yang menjawab Kak Putri, dipersilahkan Kak Putri. Yang soal capres dulu kali ya. Tadi kan kalau Kakak Faldo sudah dengan lantang mengatakan bahwa capresnya adalah Giring dan Esa. Kalau kita berdasarkan aspirasi dari semua kader Partai Golkar di daerah juga, kita telah mantap untuk mendukung Pak Erlangga Hartarto sebagai capres dari Partai Golkar di tahun 2024. Dan tentunya ini sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sesuai hasil konsolidasi Partai Golkar di seluruh Indonesia. Jadi mari kita doakan bersama bahwa capres yang muncul di tahun 2024 itu bukanlah kalau tadi yang Kakak Faldo bilang figur yang itu-itu saja, membawa warna baru, gagasan baru dan tentu solusi yang baru untuk Indonesia yang baru pasca pandemi COVID-19 ini. Karena kan permasalahannya sangat berbeda lah ya apa yang kita hadapi di tahun 2019 lalu dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kalau golput tentu yang tadi sudah panjang lebar juga sebenarnya disampaikan oleh kita semua narasumber, tetapi yang paling penting adalah ketika kita memutuskan untuk golput itu kita menghilangkan hak kita untuk berkontribusi kepada pemerintahan, baik itu di level manapun. Jadi ketika kita memilih, kita nanti mempunyai hak untuk mengkritisi apabila mereka tidak bekerja dengan benar ataupun mendukung apabila memang kebijakannya perlu kita dukung gitu. Jadi jangan sampai hak politik kita sebagai warga negara itu kita sia-siakan hanya karena apatisme yang nantinya juga tidak akan berujung kemana-mana, tidak akan beneficial juga untuk kita gitu. Ketika kita bersuara bahwa kita ingin memperbaiki Indonesia, ya udah jangan sampai anggaran pemilu yang triliunan itu kita sia-siakan hanya untuk gengsi dan juga ketidakpedulian kita. Mungkin itu dari saya Mbak Agnia. Oke, baik, terima kasih Kak Putri. Bang Faldo, ini jadi tersulut karena bahasan capres, karena tadi Bang Faldo sudah menjawab dari PSI. Kira-kira menjawab dari pertanyaan satunya Bang Faldo, kira-kira bagaimana mungkin PSI juga selama ini punya strategi atau punya taktik dalam menekan angka golput, Bang Faldo? Bisa bertanya, moderator? Iya, mohon maaf bagi teman-teman, saya mohon ketika masih berjalan, mohon untuk tidak memotong. Tadi sudah saya sampaikan di awal, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan klik tombol raise hand, maka nanti saya akan memberikan kesempatan. Baik, silakan saya kembali ke Bang Faldo, dipersilakan Bang Faldo untuk menjawab pertanyaannya. Ya, kalau golput, ya hak, tapi jangan ngomel-ngomel gitu loh. Ya ini juga sih ke partai politik gitu, kandidatnya yang keren-keren lah, kayak Bang Kamru Samad ini, kayak Mbak Putri, kayak Bang Bram gitu. Ya, jadinya opsinya asik gitu loh.
Jadi ya memang sih ini, kalau saya sih nggak pengen nunjuk ya, pengen nunjuk ke diri sendiri lah. Ya ini tugas kita sebagai partai politik, kita harus mampu melahirkan alternatif. Kalau enggak ya masyarakat ya gimana ya, kadang tuh agak kurang fair kalau kita menyalahkan masyarakat di kondisi kayak gini gitu. Setidaknya masyarakat juga punya hak untuk menyampaikan mereka punya pandangan. Kalau mereka nggak serak kayak gimana gitu. Ya bayangkan saja gitu ya, mohon maaf ini gitu, alternatif-alternatif yang lahir gitu, misalnya di beberapa daerah gitu. Ya kawan saya lah Mas Gibran gitu loh. Ya kalau seandainya dikasih space gitu misalnya kan seru gitu loh, Mas Gibran punya lawan yang lumayan kuat, PKS misalnya kan, terus PKS gede di situ, ada PDIP, kan seru gitu loh. Ini mohon maaf, ini asosiasi tukang jahit, ketua RW lawannya Mas Gibran, ya jauh lah gitu loh. Maksud saya gitu loh. Ya, ini saya secara fakta aja bilang bahwa kalau tidak ada alternatif sulit gitu. Ya alternatif itu itulah esensi dari demokratisasi. Dan mudah-mudahan dengan menghadirkan banyak alternatif, golputnya declining. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Faldo. Mungkin sekaligus nanti bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan kepada Saudara Agus Abdullah mungkin untuk memberikan langsung inti dari pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada narasumber. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Saya hanya ingin menyampaikan satu pertanyaan yang secara substansi saja. Kalau bicara konsolidasi demokrasi ini kan tentu 3 hal yang harus diperhatikan. Tapi satu pertanyaan yang saya rasa harus ajukan kepada teman-teman legislatif maupun teman-teman parpol yang saat ini kan baru putusan Mahkamah Konstitusi itu kan dengan ditiadakan verifikasi secara faktual terhadap partai politik yang tidak memiliki parlemen. Nah, pertanyaan sederhana saya, baik pada PSI maupun Gelora maupun teman-teman yang lain atau bagi politisi muda, kalau bicara konsolidasi demokrasi ini kan pertama adalah konsolidasi konstitusi dan tegaknya hak asasi manusia. Yang kedua adalah konsolidasi demokrasi dalam sistem pemilu dalam artian partai politik. Dan yang terakhir adalah konsolidasi bagaimana kita tegakkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Tetapi dalam praktek pelaksanaan demokrasi ini, kenapa partai politik yang non-parlemen tidak melakukan satu proses politik hukum di Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya verifikasi faktual yang dengan partai politik tidak punya kursi di DPR RI. Yang pertama. Yang kedua, kenapa teman-teman tidak mengajukan satu perjuangan politik hukum di Mahkamah Konstitusi itu terkait syarat calon presiden? Artinya kan kalau syarat calon presiden sekitar 20 atau 25%, tidak ada lain demokrasi itu, Ibu Moderator. Hanya itu-itu saja. Jadi kesimpulan saya, demokrasi Indonesia adalah mati lumpuh atau total. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Agus Abdullah. Mungkin selanjutnya kepada Mas Bram, saya persilakan untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi yang sudah dilontarkan oleh penanya. Dipersilakan Mas Bram. Ya, terkait dengan apa yang akan diusung, memang sekali lagi saya lihat ini ada semacam residu dari pemilu sebelum-sebelumnya yang sebetulnya kami melihat perlu untuk menjadi diselesaikan begitu, baik di tingkat elit politik maupun di masyarakat, baik di tingkat elit politik, opini publik maupun opini-opini yang berkembang di masyarakat begitu. Itu yang menjadi catatan penting kami, sehingga pembelahan ini perlu cepat diakhiri. Itu satu. Yang kedua memang terkait capres ya. Kalau dari Partai Gelora sendiri memang karena ini sekali lagi masih partai baru, kami masih menargetkan untuk penambahan anggota ya untuk 1 tahun dari besok ya, kita targetkan di Oktober, mudah-mudahan kita targetkan 1 juta anggota. Tadi ada masukan terkait dengan masalah di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, tapi memang terus terang itu menjadi salah satu pikiran kita, tapi menjadi salah satu bagian juga. Karena memang
banyak hal yang harus kita lakukan. Kita punya waktu yang besar, yang sedikit begitu, tapi kita juga perlu mengatur strategi apa yang harus kita lakukan. Jadi memang sebetulnya itulah sebetulnya perlu kerjasama antara civil society dengan partai politik, begitu kira-kira. Jadi memang harus saling mengisi. Tapi terima kasih masukannya untuk terkait dengan masalah itu. Apalagi ya tadi ya? Ya, 3 pertanyaan itu Mas Bram. Ya, artinya ada 3 pertanyaan tadi mungkin sudah dijawab semuanya oleh Mas Bram. Artinya ini bukan berarti sebagai partai baru tidak memperjuangkan ya Mas Bram ya, tapi ini juga menjadi ikhtiar yang dilakukan oleh Partai Gelora. Tadi Bang Faldo saya baca di kolom chat OTW katanya, doain aja. Oke, Mas Bram ada yang MK itu OTW ya, tunggu aja. Oke, siap Bang Faldo. Saya suka semangatnya Bang Faldo. Oke, Mas Bram, apakah ada yang ingin dijawab lagi dari pertanyaan tersebut? Ya, poinnya sih tadi ini yang menarik itu barrier to entry-nya ya. Kita perlu masuk ke dalam politik ini, nggak ada barrier sebetulnya, nggak ada halangan oligarki dan seterusnya, sehingga masyarakat bisa masuk dalam dan berkecimpung untuk dan menarik ya, menjadi masuk dalam dunia politik itu menjadi bukan hal yang membahayakan. Kalau sekarang kan seakan-akan kita ditakut-takuti dengan masalah korupsi, kemudian masuk ke KPK dan seterusnya, yang ditangkap itu adalah para politisi dan seterusnya. Jadi masyarakat menjadi apolitis dan tadi akhirnya masuknya ke seperti itu. Kita sih pengennya permainan politik ini menjadi suatu hal yang asik, yang menarik ya gitu. Jadi tidak membahayakan, bukan dangerous game. Bukan menjadi dangerous game gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Bram. Terakhir untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, saya persilakan kepada Bang Kamru Samad. Pertanyaannya apa tadi ya Mbak? Oke, saya ulangi Bang. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan golput. Mungkin Partai Gerindra, kalau saya boleh mempertanyakan juga, apakah Partai Gerindra mungkin sebagai partai besar dan juga sudah lama berkontestasi di dalam pemilu, apakah ada trik-trik atau hal-hal yang berkaitan dalam mencegah angka golput yang mungkin itu juga selalu terjadi dan angkanya cukup besar dalam setiap pemilu. Dan yang kedua, kalau tadi ada istilah siapa capres yang akan diusung, kalau dalam hal ini adalah dari Partai Gerindra. Dan yang kemudian pertanyaan ketiga tadi berkenaan kenapa partai politik yang non parlemen atau bisa dikatakan sebagai partai politik baru tidak kemudian memperjuangkan di MK terkait dengan persyaratan calon dan lain sebagainya. Silakan Bang Kamru Samad. Terima kasih Mbak. Jadi kalau golput saya kira ini tanggung jawab kita semuanya untuk terus mengedukasi publik, termasuk memperkuat infrastruktur organisasi, kelembagaan partai politik kita. Sehingga masyarakat teredukasi, masyarakat menerima informasi tentang kemanfaatan mereka dalam menggunakan hak suaranya di setiap pemilu. Tapi dengan adanya pilkades, pemilihan kepala daerah, dan juga pemilu nasional, saya cukup optimis dari tahun ke tahun ke depannya akan jauh lebih baik gitu, karena tradisi menggunakan suara akan semakin menguat di kalangan masyarakat kita. Kalau mengenai capres, Gerindra sih sebetulnya kalau mau yang senior ada, yang mau muda-muda juga banyak. Jadi kita masih dinamis, masih melihat perkembangan, dan kita terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja, dan semangatnya untuk membangun kebangsaan. Bahkan apa yang dilakukan Pak Prabowo kemarin dengan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi yang notabene adalah partner kontestasi beliau, itu adalah bagian tradisi politik yang mungkin menurut kami satu tradisi yang cukup sehat, walaupun mungkin beberapa pendukung kita itu banyak mempertanyakan, tapi harus kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Itu Mbak. Oke.
Padahal tadi saya berpikiran bahwa momentum diskusi pada malam hari ini kita mengetahui semua kira-kira siapa nantinya capres yang akan diusung oleh masing-masing partai. Baik, menutup agenda diskusi pada malam hari ini, saya juga meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin pertama kali saya ingin ke Kak Putri terlebih dahulu. Pertama-tama mungkin terima kasih banyak untuk Party Watch Institute yang sudah menginisiasi diskusi malam ini. Senang sekali sebenarnya bisa mendengarkan pandangan dari teman-teman lintas partai, baik itu yang ada di DPR maupun tidak, karena tentu itu menjadi sangat penting untuk proses konsolidasi kita di tahun 2024 nantinya. Dan yang paling penting mungkin ini juga jadi ajakan buat teman-teman untuk lebih aktif lagi sebagai warga negara juga. Kita terus mengawasi jalannya pemerintahan bersama. Jadi memang tugasnya DPR itu untuk melakukan fungsi pengawasan, tapi tentu dengan era digital seperti sekarang kita bisa melihat segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu, dan kita bisa melihat apa yang harus kita perbaiki, apa yang mungkin bisa ditingkatkan dan lain-lainnya. Jadi mari kita ikut berkontribusi untuk majunya Indonesia, terutama untuk generasi kita, karena toh 20 tahun lagi insya Allah kita yang akan berada di pucuk kepemimpinan. Jadi anggaplah ini sebagai latihan buat kita menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri. Selanjutnya Bang Faldo. Saya ingin yang lebih semangat, Bang Faldo. Saya kira mungkin kita bisa kita bisa bilang lah parpol itu sumber masalah gitu. Tapi suka nggak suka guys ya, kunci nyelesain masalah ini juga di parpol gitu loh. Jadi menurut saya memang dari perjalanan politik mungkin ya yang dialami mungkin banyak pindah-pindah parpol lah, inilah itulah bro, itu 2 tahun lalu masih aja teriak gitu loh. Jadi maksudku ya, jadi memang solusinya itu ada di partai politik. Jadi saya ini orang Sumatera Barat ya, mungkin secara sosiologis tuh nggak akan pernah bisa jadi presiden, saya kira, karena memang minoritas gitu, jumlahnya juga nggak jauh sama orang-orang Tionghoa gitu. Namun saya bisa pastikan setidaknya pasti akan ada orang baik yang bertarung dalam partai politik lewat keputusan partai politik. Makanya bantulah kami di partai politik untuk mengkonsolidasikan demokrasi ini. Mau gabung silakan, pilihannya sesuai dengan passion warna, ada oranye, ada kuning, ada biru laut, ada merah gitu ya, terserah gitu ya. Tapi intinya memang jangan lupa di antara banyak masalah solusinya juga ada di partai politik. Semangat. Sarang tawon. Baik, terima kasih Bang Faldo. Selanjutnya closing statement dari Mas Bram dari Bapilu DPN Gelora Indonesia. Dipersilakan Mas Bram. Ya, pertama saya terima kasih ya terhadap Party Watch Institute, ini merupakan breakthrough sebetulnya terkait dengan ide dan gagasan partai politik. Kalau saya melihat memang partai politik itu harus menjadi pabrik ya. Dia harus memproduksi terus tentang ide dan gagasan apa yang akan dilakukan bangsa ini ke depan. Itu akan menjadi dialektika yang bagus dan akan masyarakat akan menjadi tontonan yang menarik terkait dengan kebijakan, terkait dengan masalah bangsa dan seterusnya. Dan itu menjadi fungsi dari partai politik yang menjadi utama begitu. Dan ini sekarang Party Watch Institute juga melakukan hal seperti ini untuk menjadi dukungan itu. Saya pikir ini cukup bagus begitu. Jadi saya pikir sekali lagi partai politik perlu menjadi pabrik ide dan gagasan, memproduksi ide dan gagasan apa yang akan dilakukan dan menjadi diskusi publik ke depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Bram. Terakhir kami juga ingin mendengar closing statement dari Bang Kamru Samad selaku anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Dipersilakan Bang Kamru Samad. Pertama-tama saya mohon maaf ke Mbak Putri, Mas Faldo, dan Mas Bram karena saya terlambat bergabung. Di dalam konstitusi kita sudah ditetapkan partai politik sebagai sumber seleksi kepemimpinan nasional. Itu sangat penting sekali.
Karena itu mari kita sama-sama perbaiki, benahi partai politik dengan cara memasukkan figur-figur segar, figur-figur muda, figur-figur masih jernih untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Karena itu mari kita membuka diri untuk selalu menerima masukan, saran, termasuk bergabungnya teman-teman Parwa di Partai Gerindra. Kita tentu sangat welcome. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih Bang Kamru Samad. Closing statement terakhirnya saya jadi terkaget-kaget. Baik, sekali Jadi lagi. Jadi pengen gabung, Mbak. Gabung aja, Mbak. Nggak apa-apa. Aduh, baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang pada malam hari ini telah berkenan hadir dan mengisi ilmu baru bagi kita semuanya. Ada Kak Putri Aneta Kamarudin selaku anggota DPR RI dari fraksi Golkar, ada Bang Kamru Samad, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, ada Bang Faldo Maldini selaku juru bicara DPP PSI, dan juga ada Mas Bramastia dari Bapilu DPN Gelora Indonesia. Kami sampaikan terima kasih banyak, dan juga kepada seluruh peserta yang senantiasa setia mengikuti perjalanan Parwa Institute dalam diskusi-diskusi yang kita hadirkan setiap minggunya. Tentunya hasil dari diskusi pada malam hari ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya, tentunya dalam rangka menuju dan juga menghadapi pemilu tahun 2024 nanti, menjadi keniscayaan bagi kita semuanya, bagi semua parpol untuk bersama-sama bergerak membangun kualitas demokrasi dengan baik. Konsolidasi demokrasi bisa diwujudkan dengan keseriusan partai politik yang lebih mementingkan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok. Harapannya pemilu tahun 2024 nanti tidak lagi ada pembelahan dalam masyarakat yang cukup panjang, yang kemudian melahirkan sejarah yang cukup mengerikan bagi masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Cagup, cawagup, dan lain sebagainya. Selesai pemilu, tidak lagi ada perkotak-kotakan antara masyarakat, negara, dan bangsa yang lebih baik. Saya selaku pembawa acara atau moderator pada malam hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, Kak Putri, Bang Faldo, Bang Kamru Samad, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yusrianto, terima kasih. Bukan sarang ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok di rapat komisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Parwa. Kasih Aldo. Bang Pras, makasih.